Damianus Trio Indranata STT selaku mentor yang saya banggakan. Catur Novi Prasetya, ahli Madya Biologi, sebagai peserta orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia. Di sini saya sebagai moderator seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan seminar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berikut saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, oleh Saudara Catur Novi Prasetya, ahli Madya Biologi, yang berjudul optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Yang kedua, masukan dan saran dari Bapak Damianus Trio Indranata Satjan STT selaku mentor. Yang ketiga adalah penutup. Selanjutnya kita masuk ke acara yang pertama, yaitu penyampaian seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, oleh Saudara Catur Novi Prasetya, yang berjudul optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih pada kesempatan ini di dalam acara seminar laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Surakarta 20 Juli 2020. Kami hormati Saudara Damianus Trio Indranata selaku mentor kami, saudara sekalian yang hadir pada acara hari ini. Izinkan saya untuk presentasi laporan yang berjudul optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Nama saya Catur Novi Prasetya, jabatan sebagai radiografer terampil di unit kerja radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Next. Selanjutnya, visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Untuk visi yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. 4. Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. 5. Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan.
6. Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. 7. Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Untuk organisasi perangkat desa Dinkes Kota Surakarta, untuk visinya mewujudkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta ikhlas dalam memberikan pelayanan prima. Sedangkan misi yang pertama, memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan. 2. Meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan. 3. Mengembangkan sarana dan prasarana serta memutakhirkan teknologi informasi. Untuk visi misi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, untuk visi yaitu pelayanan rumah sakit yang bermutu dan terpercaya untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Sedangkan misi yang pertama meningkatkan kuantitas, kualitas, dan profesionalisme sumber daya manusia. 2. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana sesuai standar. 3. Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif. 4. Meningkatkan pelayanan bermutu dan terjangkau. Lanjut. Yang pertama dalam pendahuluan untuk latar belakang, pelayanan radiologi adalah cabang ilmu kedokteran yang menggunakan teknologi pencitraan seperti sinar X, USG, CT scan, MRI, dan lain-lain untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pemeriksaan radiografi dengan menggunakan sinar X mempunyai peranan penting terhadap pelayanan kesehatan, terutama di bidang diagnostik, yakni untuk meningkatkan kelainan-kelainan struktur anatomi tubuh manusia. Di sisi lain, penggunaan sinar X juga dapat menimbulkan efek bahaya radiasi bagi petugas, pasien maupun keluarga pasien. Salah satu tindakan untuk meminimalisasi bahaya radiasi adalah dengan penggunaan alat visasi radiologi agar masyarakat, petugas maupun keluarga pasien terhindar dari radiasi sekunder sinar X selama pemeriksaan berlangsung. Alat visasi radiologi adalah perangkat yang digunakan untuk membantu memposisikan dan mengimobilisasi pasien selama pemeriksaan radiografi seperti pemeriksaan ronsen. Alat ini bertujuan untuk mencegah pergerakan pasien yang dapat menyebabkan gambar tidak tajam atau uncertainty movement dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan serta bertujuan membantu supaya keluarga pasien tidak perlu terpapar radiasi ketika pasien tidak kooperatif, di mana kondisi pasien tidak bisa diajak kerjasama dalam pemeriksaan, misalnya kondisi pasien yang tidak sadarkan diri ataupun kondisi di mana pasien pos operasi sukar untuk diposisikan maupun diberi instruksi dikarenakan kondisi klinis yang diderita pasien. Keberadaan alat visasi radiologi sangat dibutuhkan pada pemeriksaan radiografi. Identifikasi isu berdasarkan pengalaman penulis selama bekerja di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta, ditemukan beberapa isu permasalahan yang membutuhkan solusi perbaikan, antara lain 1. Belum optimalnya alat visasi radiologi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. 2. Belum optimalnya formulir data pendukung pasien pada persiapan pemeriksaan radiologi dengan media kontras di instalasi radiologi RSUD Kota Surakarta. Kemudian ketiga, kepatuhan petugas dalam pengendalian infeksi atau cuci tangan di unit radiologi RSUD Kota Surakarta. Kurangnya perhatian mengenai kebersihan alat radiologi di instalasi radiologi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Dan 5. Kepatuhan petugas radiasi dalam memakai alat pengukur radiasi
di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Dari beberapa isu tersebut dipilih satu isu yang menjadi prioritas untuk dipecahkan melalui gagasan-gagasan kegiatan kreatif dan inovatif yang dikaitkan dengan menentukan prioritas masalah dengan cara skor USG. Analisis penetapan isu melalui skor urgensi Synchronize Growth diperjelas sebagai berikut. Yang pertama, untuk poin pertama, belum optimalnya alat fiksasi radiologi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta untuk penilaiannya 14 poin. Sedangkan yang kedua, untuk kepatuhan petugas radiasi dalam memakai alat pengukur radiasi atau TLD di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta mendapat poin 13 poin. 3. Kepatuhan petugas dalam pengendalian infeksi cuci tangan di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta yaitu 12 poin. Untuk yang isu keempat, belum adanya formulir data pendukung pasien pada persiapan pemeriksaan radiologi dengan media kontras di unit radiologi RSUD Kota Surakarta 11 poin. 5. Kurangnya perhatian mengenai kebersihan alat radiologi di unit radiologi RSUD Kota Surakarta 10 poin. Ini analisa isu dengan skor USG. Indikator analisis USG adalah sebagai berikut. Untuk yang dimaksud urgensi adalah seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan dikaitkan dengan waktu yang tersedia. Sedangkan untuk nilai seriousness adalah beberapa isu tersebut perlu dibahas serta dikaitkan dengan akibat yang timbul apabila terjadi penundaan pemecahan masalah atau timbulnya akibat lain apabila masalah penyebab isu tidak dipecahkan. Dan yang ketiga, ground adalah seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi lebih buruk apabila masalah penyebab tidak segera dicarikan solusinya. Untuk gagasan usul, berdasarkan penetapan isu USG dari kelima isu yang berdasarkan nilai teratas prioritas USG, ditetapkan isu paling prioritas yakni belum optimalnya alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di instalasi radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk kegiatan yang pertama yaitu menyusun rancangan terkait optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk tahapan kegiatan antara lain mencari referensi, mencari literatur, dan konsultasi dengan mentor. Sedangkan untuk waktu hasil, rancangan optimalisasi alat fiksasi radiologi yaitu SENTEC. Lanjut. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat konsep dalam rangka optimalisasi alat fiksasi radiologi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk tahapan kegiatan yang pertama mencari informasi mengenai standar alat fiksasi radiologi. Yang kedua konsultasi dengan mentor. Yang selanjutnya untuk output hasilnya, yang pertama mendapatkan informasi mengenai standar alat fiksasi yaitu SENTEC. Yang kedua mendapatkan saran mengenai pembuatan alat fiksasi SENTEC. Untuk kegiatan ketiga membuat bahan optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien pos operasi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Untuk tahapan kegiatan yaitu membuat alat fiksasi SENTEC. Yang kedua hasil tersedianya alat fiksasi SENTEC. Lanjut. Nah, inilah hasilnya alat fiksasi SENTEC contohnya.
Lanjut. Untuk kegiatan keempat, yaitu melakukan sosialisasi mengenai optimalisasi alat fiksasi radiologi. Tahapan kegiatannya yaitu yang pertama, sosialisasi alat fiksasi dengan rekan kerja radiografer. Yang kedua, konsultasi dengan mentor. Untuk output hasil, terlaksananya sosialisasi dengan rekan kerja radiografer. Lanjut. Ini gambaran sosialisasi alat fiksasi dengan rekan radiografer. Lanjut. Untuk tahapan kelima, melakukan monitoring dan evaluasi mengenai optimalisasi alat fiksasi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama itu mencari literatur, yang kedua membuat instrumen monitoring dan evaluasi optimalisasi alat fiksasi, yang ketiga konsultasi kepada mentor. Output hasil yang ditemukan tersedianya alat fiksasi radiologi sandbag. Untuk bab penutupnya, penulis berkesimpulan dengan tersosialisasinya mengenai optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien post operasi, diharapkan tersedianya alat fiksasi yang sesuai standar yang digunakan sebagai salah satu tindakan untuk meminimalisasi bahaya radiasi terhadap masyarakat, petugas maupun keluarga pasien agar terhindar dari radiasi sekunder sinar X selama pemeriksaan berlangsung. Untuk saran yang pertama, pegawai P3K dapat melanjutkan program yang telah dirancang sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terkait optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien post operasi di unit radiologi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno, Kota Surakarta. Lanjut. Oke, sekian, terima kasih atas waktunya. Terima kasih kepada Mas Catur atas presentasinya. Kemudian kita memasuki acara kedua, yaitu masukan dan saran dari Bapak Damia Prestio Indranata. Setelah mendengar waktu dan tempat, saya persilakan. Ya, selamat pagi. Terima kasih buat Mas Catur atas presentasinya ya. Dari hasil orientasinya sebelumnya optimalisasi alat fiksasi pada pemeriksaan ekstremitas bawah untuk pasien post operasi. Jadi kalau pada alat fiksasi untuk laporan ini diterapkan untuk pasien post operasi. Untuk sandbag ya, makanya sandbag itu nanti belum dijelaskan untuk sandbag ya teman-teman tahu sandbag itu apa, terus bagaimana isinya atau gimana Mas? Untuk sandbag adalah alat fiksasi radiologi untuk yang bertujuan untuk mengurangi pergerakan selama untuk pasien post operasi, Mas Rio. Biasanya untuk pasien post operasi itu saat mau melakukan pemeriksaan radiologi di ruang radiologi itu biasanya dalam kondisi masih terpengaruh obat bius. Jadi meskipun pasien sadar, tapi untuk untuk mengurangi pergerakan, jadi tidak bisa jadi tidak bisa diposisikan secara maksimal ya Mas Rio. Jadi untuk mengurangi, untuk supaya posisi benar-benar true AP atau lateral, kita butuh untuk alat namanya alat fiksasi radiologi sandbag. Berikut untuk bahannya itu semacam semacam kayak perla itu, dan yang berisi dengan pasir, jadi tidak mempengaruhi gambar dalam pemeriksaan radiografi. Gitu Mas Dio. Untuk sarannya saat ini untuk penerapannya kali ini pada judul laporan
jenengan ini kan untuk pasien post operasi, Ya. jadi untuk kedepannya harapannya bisa untuk pemeriksaan radiologi sebenarnya ada beberapa dan mungkin banyak ya yang perlu alat fiksasi lagi seperti yang dibikin jenengan. Nanti harapannya kedepannya bisa digunakan dan bermanfaat untuk pemeriksaan lainnya. Seperti itu. Dan satu lagi perlu untuk mungkin kalau tadi kan penggunaannya setelah pasca post operasi ya, jadi ada alat apa pasiennya tidak sadarkan diri. Kalau ini kan ekstremitas bawah, jadi biasanya yang dibius itu yang bagian bawah tubuh, untuk bagian atasnya kan masih sadar, jadi bisa diberikan penjelasan untuk pasiennya. Alat jenengan ini untuk penjelasan pasien ini untuk mengganjil atau untuk gimana supaya nanti pasiennya paham, dan gunanya takutnya nanti kan untuk apa dia tidak tahu, nanti malah jadi pertanyaan untuk pasiennya ya Mas. Oke, baik. Ya, terima kasih. Demikian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih untuk Mas Yater. Ini sudah selesai. Demikian telah dilaksanakan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah dan PPK di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, khususnya di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta oleh Saudara Catur Novi Prasetya. Semoga bisa bermanfaat sebagaimana mestinya. Saya Aulia selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah ucap atau perbuatan, saya minta maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.